segar, bugar, sehat, produktif, dan insya Allah berkah. Mari kita manfaatkan kesempatan untuk sama-sama mendukung program pemerintah, yaitu meningkatkan ketahanan pangan di Republik ini. Dengan kita manfaatkan lahan tidur yang sudah ada, mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh pemerintah ini bisa terwujud. Ini bisa kita pakai refreshing, bisa kita pakai olahraga, bisa kita pakai untuk sesuatu yang produktif, sekaligus mengajarkan pada anak-anak kita, mengajarkan pada masyarakat di sekeliling kita untuk lebih produktif sekaligus sehat. Tanah ini sebelumnya adalah bisa disebut lahan kosong. Hanya saya tanami tanaman-tanaman langka ya, yang mungkin sudah banyak tidak ada di sekitar kita. Ada juwet putih, juwet merah, kemudian kinco atau kawis ya orang menyebut begitu. Kemudian ada lagi kemundu, ada rawu, ada jambu lokal, kemudian ada jeruk Bali, ada yang itu kemundung, yang sana itu cerme, ada mangga, berbagai jenis mangga. Nah, yang sana pojok itu sentul atau bisa disebut kecapi. Ini dulu keinginan saya memang karena lahan ini kosong, biar ya hidup-hidup ikut melestarikan lah tanaman-tanaman khas yang sekarang sudah banyak punah. Alhamdulillah ketika pandemi COVID-19 ini saya sendiri banyak kerja dari rumah, apalagi ketika ada PSBB di Sidoarjo, Surabaya, Malang. Saya secara pribadi lebih banyak di rumah, dan kesempatan itu bersama anak saya yang kebetulan habis wisuda, kemudian ini kita rubah dari lahan kosong, lahan tidur ini kita tanami. Untuk sementara memang tanamannya yang sebelah sini ini berambang. Alhamdulillah bagus-bagus, dan ini setelah ini nanti akan sebelum berambangnya panen akan ditanami cabai, lombok, kemudian tomat sudah tertanam. Ya mungkin kalau secara ekonomis tetap ada untungnya, meskipun tidak terlalu banyak ya, karena memang lahannya sempit. Andai kata lahannya luas ya insya Allah bisa diharapkan hasilnya. Namun yang terpenting dari semua itu, yang pertama, kegiatan ini bisa saya pribadi pakai untuk olahraga pagi sambil cari srengenge, cari matahari, sinar matahari yang bagus. Nanti sore setelah pulang kerja juga bisa saya manfaatkan untuk olahraga, meskipun sekedar mencangkul, nyiram-nyiram, itu insya Allah fisik kita bisa fit. Di samping memang sekali lagi kita memanfaatkan lahan tidur yang ada agar bisa produktif. Di desa saya memang sengaja bambu-bambu dibiarkan tumbuh, meskipun mungkin secara pemandangan tidak indah ya. Mungkin kalau orang melihat itu serem gitu ya. Tapi kenapa bambu ini dipertahankan oleh masyarakat? Perlu diketahui bahwa bambu itu sangat-sangat bagus untuk menyimpan air. Sehingga ketika musim kemarau sekalipun, sumur-sumur masyarakat itu masih tetap bisa mengeluarkan air, karena memang sekali lagi bahwa bambu ini sangat luar biasa untuk bisa menyimpan air. Nah, kembali lagi pada pemanfaatan lahan tidur ini, saya berharap bahwa semuanya lah, kalau punya lahan tidur, kalau punya lahan yang belum termanfaatkan, kalau memang tidak sempat untuk
mengerjakan sendiri, apalagi kalau punya uang, ya bisa ajak tetangga atau siapa saja yang mungkin saat ini banyak yang kena PHK atau nganggur, ya sekalian kita berbagi yang punya uang untuk ngongkosi mereka berkebun, mereka membuka lahan tidur yang sudah ada sehingga bisa produktif. Meskipun nantinya tidak dijual untuk konsumsi bisnis, ya mungkin kan kita bisa berbagi dengan tetangga kita, kanan kiri rumah kita. Di samping kita juga ikut mensukseskan program pemerintah, yaitu mengupayakan ketahanan pangan yang ada di Republik ini. Indonesia memang sungguh luar biasa. Indonesia terkenal dengan negara yang ijo royo-royo, gemah ripah los jinawi. Tapi itu butuh sentuhan tangan kita, itu butuh karya kita. Tidak bisa hanya kita biarkan saja, apalagi kemudian dengan berkembangnya perumahan yang ada ini, banyak pohon-pohon yang mestinya itu sebagai penghijauan, sebagai pengikat tanah di dalam, sebagai penyimpan air. Ketika sudah tumbuh dan berkembang pesat perumahan, semuanya jadi hilang. Mestinya itu kalau potong satu, ya nanam dua. Tidak tahu tempatnya di mana, sehingga Indonesia tetap bisa lestari, Indonesia tetap bisa ijo royo-royo, dan seperti yang tertera dalam ajaran agama kita, baldatun thayyibatun warobun ghafur, itu akan terwujud. Kalau kita sebagai masyarakat cuek-cuek saja, tidak peduli dengan lingkungan kita, ya nantinya jangan salahkan kalau banyak longsor dan lain sebagainya, banjir juga cepat. Karena yang nyerap tidak ada, yang nahan tanah tidak ada, kemudian ketika datang air yang besar, ya mesti saja terjadi semacam ini. Setelah ini berpindah ke Tegal yang baru, ya, yang baru saya buka. Ini memang masih proses pengerjaan untuk menggali tanahnya, untuk agar tanahnya bisa lebih gembur, lebih baik. Yang rencana insya Allah sana nanti akan lebih banyak ditanami cabai, karena memang tanahnya masih belum memungkinkan untuk ditanami brambang. Segar kan, habis nyangkul-nyangkul. Ini lahan yang baru. Nah, kebetulan ditemani dengan teman saya dulu sepermainan, itu mantan petinju itu, yang sekarang kebetulan rumahnya dekat, itu yang lebih banyak membuka lahan tidur ini dan lahan tidur yang lain. Ini nanti rencananya akan ditanami lebih banyak cabai atau lombok, sama tomat, sebagian sawi, sebagian bayam, kangkung. Pokoknya adalah semua nanti di sini. Mungkin teman-teman 20 hari lagi sudah bisa melihat tanah ini sudah berubah jadi tanaman produktif. Sekali lagi, ini semuanya adalah kita mencoba untuk cawe-cawe bahasa Jawa nih, ikut serta mensukseskan program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Apa yang kita bisa berbuat, kita berbuat. Tidak bisa sendiri turun di Tegal, di sawah, bisa memanfaatkan teman tetangga kita yang mungkin ada waktu, sela-sela waktu untuk membuka lahan tidur tersebut. Sehingga tidak ada lagi tanah yang
mungkin tidak terpakai seperti itu, dan insya Allah itu nanti juga akan saya bilang pada yang punya untuk bisa dimanfaatkan tanam-tanaman. Kalau dulu zamannya Pak Harto ada tanaman toga, tanaman obat keluarga, kita sekarang mungkin untuk tanaman pangan, palawija, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Ini dulu juga sudah saya tanami dengan tanaman langka, tapi karena kalah dengan pertumbuhannya rumput, akhirnya hanya tinggal satu yang hidup itu, yang lain sudah tidak ada. Nanti juga akan kita tanami lagi. Saya berupaya tanpa pupuk kimia, semuanya kita pupuk dengan kompos, dengan pupuk kandang. Ini pupuk kandang sudah kita siapkan, nanti setelah ini selesai kita tabur-taburkan di atasnya. Ya, sekalian kita memang belajar hidup sehat. Jadi mulai dari menanam, tanamannya itu kita kasih pupuk dengan pupuk kompos atau pupuk kandang, sehingga tanamannya sudah tidak mengandung bahan kimia, yang insya Allah kalau dikonsumsi juga sehat. Meskipun kita carinya juga agak susah, ini ke kandang-kandangnya tetangga yang punya pupuk kandang kita ambil. Nah ini nanti setelah ini kita sebarkan semuanya, baru siap ditanami. Tanamlah pohon mesti sebiji agar Indonesia tetap jaya dan lestari. Jaga dan perangi perilaku tak terpuji yang merusak lingkungan dengan keji, meskipun itu diri kita sendiri.